Gue punya 2 pacar, mereka cewek dan cowok, dan dua-duanya gue dijadiin selingkuhan. Titik 2 sedih. Alamak. Hai Nuh, gue cewek, panggil aja gue Alana. Enggak, panggil aja nama gue Anala. Jadi nama samaran gitu. Jadi singkat cerita, ini cerita umum sih Nuh. Pas awal gue kuliah, gue deket sama cowok, lalu kita pacaran Nuh. Dan pas udah pacaran setahun, gue ketahuan kalau ternyata gue cuma selingkuhan dia Nuh. Awalnya gue putusin, anggap aja cowok gue ini namanya Mas R. Nah, Mas R ini deketin gue terus Nuh, sehingga gue gak bisa menolak. Akhirnya gue balikan pacaran sama dia meskipun gue diselingkuhin. Dan gue jadi selingkuhan dia Nuh, WKWK. Akhirnya pada tahun ke-7, dia ninggalin gue Nuh, dan abis itu dia nikah sama pacar pertamanya itu Nuh, setelah 3 bulan diam-diam selingkuhin gue. What the fuck? Alamak, bayangin Nuh, 7 tahun jadi selingkuhan, abis itu gue ditinggal nikah. Sakitnya bukan main anjir. Pas dia udah nikah, gue tinggalin dia Nuh. Semua aksesnya berhubungan sama dia gue blok Nuh. Tapi dia dapat 2 bulan nikah. Setelah 2 bulan nikah dia ngejar gue lagi. Tiap gue blok, dia berusaha buat kontak gue lagi pakai nomor baru lagi berkali-kali. Itu kayak siklus yang diulang-ulang terus gitu Nuh. Oh hell nah, you're crazy. Sampai akhirnya dia nyamperin gue ke depan rumah. Gue gak bisa nolak buat gak temuin dia Nuh. Jadi di situ gue luluh lagi. Jesus Christ. Gue berhubungan lagi sama dia dengan status selingkuhan suami orang. Dan sampai 3 tahun dia nikah, alias 10 tahun gue jadi selingkuhan dia. Oh my god. Sampai tahun ke-3 tahun dia nikah, gue masih jadi selingkuhanan Nuh. Sebenarnya istri dia juga udah tahu kalau gue itu dari dulu selingkuhan suaminya. Tapi dia gak masalah karena posisinya dia juga dulu selingkuhan mantan gue ini. Jadi kayak kita berdua sama-sama selingkuhannya, cuma tuker-tukeran aja. Di situ gue mikir kayak harusnya gue buka hati aja buat orang lain. Tapi ternyata malah mantan gue Nuh pas zaman SMA. Ya mantan gue cewek Nuh. Gue pacaran sama dia waktu SMA. Dan coba tebak kenapa gue bisa pacaran sama dia Nuh. Benar Nuh, tempat yang jujur lu mungkin agak benci karena sering muncul di cerita lu. Nggak mungkin. Benar Nuh, gue SMA di pesantren. Sebut aja cewek gue itu namanya si A kan Nuh. Gue ketemu lagi sama si A ini tiba-tiba chemistry kita langsung klop gitu Nuh. Padahal kita kepisah 12 tahun. Dan kita ketemu di usia kita yang cukup matang, yaitu 33 tahun. Jesus Christ. Saya pas pertama kali ketemu langsung kayak yaudah gue jatuh cinta lagi sama dia Nuh. Disclaimer pacar cewek gue ini cuma dia doang Nuh. Jadi gue bingung gue straight or not. Straight atau enggak. Karena kalau sama cewek gue cuma maunya sama dia doang. Jujur you are pan. Like I feel like you're pansexual man. Singkat cerita gue balikan sama dia Nuh. Dan gue juga masih jalan sama Erin. Singkat cerita gue balikan sama dia Nuh. Dan gue masih jalan sama si Mas R ini. Akhirnya Nuh gue ketahuan sama si A kalau gue masih jalan sama si Mas R. Alhasil dia ngamuk banget Nuh. Dia bener-bener ngamuk banget. Akhirnya gue ninggalin Mas R demi milih si A. Selang 3 bulan jalan sama si A, gue gak tahu ternyata dia juga punya cewek lain di belakang gue Nuh. Dan gebleknya lagi, gue masih mau sama dia karena gue sayang banget sama si A ini Nuh. Akhirnya gue jadi selingkuhan orang lagi. Dan hubungan gue sama si A ini berjalan 2,5 tahun. Dan gue terpaksa menjadi selingkuhan si A selama 2,5 tahun. Apakah hidup gue ditakdirkan jadi selingkuhan orang terus ya Nuh? Gak sama cewek, gue selalu jadi second choice Nuh. Gue capek, kenapa gak ada yang mau tulus sama gue? Tapi sekarang gue udah gak sama dua-duanya Nuh. Gue udah capek, gue mau tobat dan memperbaiki diri Nuh. Tapi gue udah tua juga, bingung harus gimana. Doain ya gue dapat orang yang tepat secepat mungkin. Makasih ya Nuh kalau lu bacain cerita gue. Semoga kalian yang masih mau jadi selingkuhan segera mengakhirinya. Bye Nuh. Jujur lu 15 tahun jadi selingkuhan men. Jujur 1/4 dari kehidupan manusia yang lu pakai itu jadi selingkuhan. Jadi menurut gue lu gak di posisi yang buat ngajarin kita gitu loh. Harusnya lu kayak ngaca. Lu bercermin. Lu introspeksi diri.